Bu, ada ayatnya, Bu? Saya juga sebenarnya tidak tahu yang jelas ayat di mana, tapi yang saya pelajari. Maksudnya? Ya kan katanya menebus dosa. Apakah harus melalui itu, Bu, untuk mengampuni dosa, Bu? Ya itu harus melalui begitu kan? Apakah Allah tidak mampu lagi mengampuni dosa tanpa harus Allah itu mampu melakukan segala sesuatu. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya gampang lagi, Bu, ya. Jadi ya. Ketika Yesus masih hidup, dia sudah bisa mengampuni dosa, betul? Sudah mampu belum, Bu? Iya. Mampu nggak melakukan itu? Bentar. Hanya yang beriman kepadanya itu yang akan dihapus dosanya. Logika saya begini. Kalau misalnya Isa itu tidur cuma, dia pasti bisa bangun sendiri dalam keadaan tidur itu ya. Ya, tapi itu bukan jadi poinnya. Yang jadi poinnya di sini adalah kenapa Yesus diutus ke bumi? Ya. Tahu Yesus itu kalau menurut Muslim itu datang dari mana? Maksudnya? Apa bedanya Yesus sama Musa? Konteksnya dalam kedatangannya di dunia. Oke. Apa jadi ya nggak ada beda, sama-sama dilahirkan. Allah tahu atau tidak umat Israel ini pasti tidak akan dengar meskipun Yesus yang dia taruh. Allah itu maha tahu. Kalau menurut saya tidak ada guna Allah itu mau turunkan Yesus tanpa ayat itu. Memangnya ada guna apa? Oh ada gini Allah itu maha tahu. Begitu. Allah itu maha tahu segala sesuatunya. Karena itulah kemudian tolong apa bedanya Yesus sama Musa? Memangnya Allah tidak bisa tegakkan hukumnya, harus Yesus datang menegakkan hukumnya. Oh, Yesus pun tidak mampu menegakkan itu hukumnya. Contoh, tidak ada bedanya. Yesus ngapain juga Yesus mau datang terus naik. Apa gunanya? Oke. Kami umat Islam itu tidak pernah tahu apa itu gospel. Tidak pernah tahu apa itu perjanjian lama, apa itu perjanjian baru. Kami nggak pernah tahu itu. Bahkan sosok daripada Yesus itu pun kami nggak tahu. Yang kami tahu adalah saya senang dengan komentar Pak Suma. Silakan Ukti, saudaraku. Dengan komentar Pak Suma. Kita sama-sama belajar tentang tahu. Ya. Mau berbicara mengenai Kristen, mau tidak mau kita akan digiring kepada pemahaman bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang diutus Tuhan untuk mati di atas tiang salib menebus dosa manusia. Itu iman Kristen. Nah, bagaimana dengan pengajaran Yesus? Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya. Karena di sini ada saudari dari pihak Kristen yang mana di awal diskusi seperti penuh percaya diri ya untuk meloloskan keyakinannya terhadap saudara-saudara kita Muslim. Namun ternyata setelah beradu argumen dengan Ustadz Zuma, justru dia mulai melunak ya, dan seakan-akan mulai bisa memahami penjelasan demi penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Zuma terkait siapa Yesus yang sesungguhnya berdasarkan kitab suci Al-Quran. Nah, bagaimana nanti video selengkapnya kita akan saksikan bersama.
Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta share-nya. Dan begitu juga kita dukung juga semua channel Islam ya untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pertanyaan saya sederhana, Bu. Jadi yang patut disembah itu siapa, Bu? Ya Bapa. Tapi begini, saya mau ibaratkan apa sih pengertian menyembah itu? Ya tempat kita bergantung, ya kan? Kemudian ya kita berdoa, memohon, ya kan? Kemudian ya meyakini bahwa satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang memberi rezeki, ya kan? Itu siapa? Ya Bapak. Dan sekarang ini begini. Jadi kenapa sering kita baca di Alkitab bahwa Bapa dan Yesus itu satu. Jadi karena memang keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kita pun mau berdoa harus di dalam nama Yesus. Kita pun harus mau menyembah Bapa di dalam Yesus, melalui Yesus. Jadi coba gimana ya mau mengibaratkan itu keadaan seperti itu. Jadi sebenarnya saya mau ibaratkan begini. Misalnya Bapak punya anak, enggak? Atau gini aja, Bu, pengertian Tuhan yang saya ketahui ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Bu. Ya kan, kita diwajibkan untuk menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya. Iya. Ya kan. Nah, ketika Ibu tadi harus melalui tadi gimana sih? Iya, Yesus. Karena begini, perwujudan Allah untuk manusia itu Yesus. Pernyataan Allah bagi umat manusia itu Yesus. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya begini. Dulu orang yang berkomunikasi dengan Allah secara langsung itu Adam dan Hawa. Terus umat-umatnya, nabi-nabinya begitu. Nabi-nabinya. Tapi mereka sebenarnya umat manusia itu masih belum yakin bahwa Allah itu ada. Tidak yakin. Sehingga banyak sekali mereka umat manusia itu bejat kehidupan mereka. Cuman sebagian kecil orang dari sebagian banyak orang manusia yang hidup pada zaman itu yang misalnya dari sekian banyak umat yang di Ur begitu, hanya Abraham dan keluarganya yang memiliki sifat-sifat yang benar begitu. Nah, itu menandakan bahwa sebagian besar orang tidak mengenal adanya Allah karena perilaku mereka perilaku yang bejat. Nah, meskipun Abraham juga kan memberi kesaksian tentang Allah sebenarnya. Bukan, Bu, dari tadi kan yang saya belum bisa saya terima kasarannya gitu ya. Jadi saya harus membaca apa sih? Ya Allah, kalau misalnya Bapak mau menyembah Allah, tapi harus melalui Yesus, bagaimana ya? Kenapa harus, Bu? Tidak ada. Kenapa harus? Nah, kalau kenapa harus? Karena itu tadi, karena melalui Yesus kita mendapatkan kehidupan. Apakah kita apakah Allah itu nggak mampu untuk mendengarkan doa saya? Allah itu mampu, tapi Allah itu apa ya? Kenapa mesti ada Yesus gitu loh, Bu? Emang Allah nggak mampu? Kalau saya berdoa memohon kepada Allah apa nggak didengar, nggak dikabulkan? Apa gimana? Apa harus lewat Dia? Memang harus lewat Dia. Kenapa? Kenapa? Apakah Allah tidak mampu? Yesus itu adalah imam besar. Kalau zaman dulu orang Israel kalau mau berdoa, mereka tidak bisa masuk ke bait suci, langsung ke bait suci, karena mereka pasti mati. Harus melalui imam yang membawakan doa-doa mereka. Untuk imam itu orang-orang yang pilihan yang jadi imam yang membawakan doa mereka kepada Allah, kan?
Nggak tahu saya, Bu. Ada ayatnya, Bu? Saya juga sebenarnya tidak tahu yang jelas ayat di mana, tapi yang saya pelajari dari Alkitab, orang Israel itu begitu. Ada aturan kalau mau berdoa, mau datang ke bait suci, mau minta ampun atau mau berdoa apa di bait suci, itu tidak boleh lah. Meskipun dia raja, sekalipun dia raja pun tidak boleh masuk ke dalam bait. Itu harus melalui imam besar. Mas Imanes, mungkin maksud Ibu Agustin itu yang 1 Timot 25 itu. Jadi Yesus itu sebagai ini apa? Perantara gitu. Itu ya kali Ibu Agustin. Jadi setelah Yesus menebus Yesus itu sebagai ini apa? Perantara gitu. Itu ya kali Ibu Agustin. Jadi setelah Yesus menebus kita, Yesus itu menjadi imam besar. Sehingga segala sesuatu itu harus melalui Yesus untuk Atau gini, Bu, pertanyaan saya, menebus itu menebus apa, Bu? Kan Ibu bilang menebus kita, itu menebus apa, Bu? menebus dosa. Itu keyakinan orang Ya, Kristen ya. Atas peristiwa apa, Bu? Maksudnya Ya kan katanya menebus dosa setelah darahnya tercurah gitu ya, apa gimana? setelah dia meninggal, darahnya dicurahkan, dia mati. Setelah disalib gitu, Bu. Iya, dia mati disalib. Darahnya tercurah. Apakah harus melalui itu, Bu, untuk mengampuni dosa, Bu? Ya itu harus melalui begitu karena itu skenario Allah. Itu Allah yang nggak mungkin Yesus tiba-tiba datang ke dunia terus dia mati. Jadi begini. Oke, sebentar, Bu. Apakah Allah tidak mampu lagi mengampuni dosa tanpa harus Allah itu mampu melakukan segala sesuatu. Nah, tapi ya. Satu hal, Allah itu selalu pegang komitmen. Jadi saat Yesus masih hidup, Yesus sudah mampu mengampuni dosa belum, Bu? Sudah mampu, tapi semuanya kan harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak harus, saya sudah korbankan sekarang saja. Tidak begitu. Bukan. Saya mau nanya, sebelum disalib, Yesus sudah mampu mengampuni dosa belum? Iya, sudah. Nah, kan jadi kan pekerjaan yang saya maksud pekerjaan yang apa ya namanya ya? Nggak diapa-apain aja dia sudah bisa ngampuni dosa kok. Ngapain juga sih? Dia harus mati. Kalau nggak ada korban, bagaimana? Kematian kan yang mau ditebus kematian kita, kematian. Oke. Kematian orang. Kematiannya, Bu ya. Kan saya nanya, sebelum terjadinya kematian Yesus itu, apakah Yesus sudah mampu menebus dosa, mengampuni dosa? Tapi harus dalam bentuk pengorbanan, Gambaran umat Israel menyembelih merpati, pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya gampang lagi, Bu ya. Jadi ketika Yesus masih hidup, dia sudah bisa mengampuni dosa, betul? Sudah mampu belum, Bu? Iya. Nah, kan jadi kenapa sih mesti disalib gitu loh? Kalau itu tidak diapa-apain aja dia sudah mampu mengampuni dosa kok. Kalau disalib itu ada satu kesempatan Maria yang mau dirajam batu kan sama orang-orang Yahudi. Enggak, ini dulu. Iya. Waktu itu Yesus bilang, di dunia ini anak manusia berhak untuk mengampuni dosa. Karena dia masih ada di dunia. Nah, Yesus kan ceritanya mau mati terus bangkit naik ke surga. Tidak selama-lamanya Yesus sudah di situ. Terus Yesus bilang, kalian semua yang di sini dosa kalian dihapuskan semua. Iya dong. Tapi mampu nggak melakukan itu, Bu? Mampu nggak melakukan itu? Bentar. Hanya yang beriman kepadanya itu yang akan dihapus dosanya. Kalau orang itu tidak beriman kepadanya, betul. Pertanyaan saya kan sederhana tadi, Bu. Mampu nggak sih, ya kan? Mampu. Sebenarnya kalau misalnya Yesus mau tinggal selama-lamanya di dunia, sebenarnya boleh. Tapi itu kan kehendak Bapa bukan seperti itu. Dia harus berkorban, dia harus mati. Harus skenario. Ya berarti artinya apa namanya ya? Kalau menurut saya ya kayak pekerjaan yang sia-sia gitu menurut saya. Orang nggak usah disalib aja sudah bisa ngampunin dosa kok. Tapi kita nggak bisa paksakan pikiran kita terus kita mau pakai pikiran
Allah itu ikut sama pikiran kita. Karena Ya, yang tapi kan kisah ini Bisa kan begini, kita, Bu. begini Kisah ini dulu. kan kita kan, Bu. Terus siapa yang memahami, Bu? Kan Jadi manusia, begini, Bu. Memahami manusia dong, Bu. Dengar dulu. Kalau bisa, Yesus itu, kalau bisa dikasih dalilnya aja gitu. Di ayat Jadi berapa gini. gitu Yesus harus mati gitu. Maksudnya dikasih ayatnya berapa Yesus tuh harus mati gitu. Supaya kita tuh jadi tahu gitu gampangnya. Gurunda, Ya, terusin Gurundaku. iya, baik. Terima kasih. Salam Yang kenal bisa. ya. Iya, salam kenal. Iya, jadi apa yang saudari saya ini utarakan itu adalah konsep doktrin dan itu harus dihargai karena itu adalah iman Kristen. Cuman kalau kita berpijak kepada pengajaran Yesus, itu kita akan mendapatkan dua sisi yang berbeda. Karena Yesus itu mencontohkan misalnya di dalam di Matius 21, bagaimana kemudian Yesus menerangkan kepada orang-orang yang sesama dengan dia bahwa pemungut cukai dan juga pesundal itu lebih duluan masuk ke dalam surga hanya karena percaya kepada Yohanes. Sementara Yohanes ini tidak disalibkan dan juga pada saat itu belum terjadi penyaliban. Matius 21 pasal 32. Sebab Yohanes datang. Ya, silakan. Matius 21 pasal 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Sehingga mereka ini lebih duluan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, itu belum ada penyaliban. Dan Ya, itu saya masih buka ayatnya. silakan. Sambil kita tunggu ayatnya, dan itu jelas sekali bahwa orang-orang ini orang-orang pendosa ini itu masuk ke dalam kerajaan surga hanya karena percaya kepada pengajaran Yohanes. Matius berapa, Gurunda? Matius 21 pasal 31 dan seterusnya. Matius 21. Nah, ini. Kelihatan nggak, Gurunda? Iya. Matius 21. Ya, dari manakah pembaptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kalau tidak percaya kepadanya? Yang ini ya? Matius 21 Ayatnya? pasal, bukan ayat. 32, 31. Jadi begini, Iya. kalau Yesus mati, nah yang menebus orang adalah korban, yang menebus kita adalah korban tebusan Yesus. Tapi waktu Yesus berbicara pada saat ini konteksnya mereka belum ada penebusan Yesus kan. Nah, yang akan menghakimi mereka kan hukum Musa. Taurat yang akan menghakimi mereka. Nah, Yohanes ini mengajarkan hal-hal itu kan ke mereka. Jadi kalau mereka tidak mendengar tentang apa yang kalau mereka mendengar apa yang Yohanes mengajarkan, ya seperti itu tadi kalimatnya Yesus. Ya, artinya gini. Manusia tidak butuh penumpahan darah Yesus. Buktinya pada masa itu Yesus sendiri loh yang mengatakan bahwa pesundal, pemungut cukai itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga hanya karena mengikuti ajaran Yohanes Pembaptis. Iya, jadi sebenarnya di Alkitab juga, di Perjanjian Baru juga ditekankan begitu. Jadi barang siapa kalau misalnya tidak percaya Yesus, ya berarti yang akan menjadi hakim mereka adalah Musa. Hukum Musa yang akan menjadi hakim mereka. Nah, tanda tanya di sini, apakah di
penghakiman nanti Musa akan jadi ada hakim yang namanya Musa nantinya di penghakiman nanti. Apakah apakah kita percaya bahwa yang akan menjadi hakim kita itu Musa? Siapakah hakim nantinya? Saya nggak tahu sih kalau dari Muslim itu yang akan menjadi hakim itu siapa nantinya untuk ketika semua manusia mati terus manusia itu bangkit semua. Saya nggak tahu sih kalau saya belum pernah belajar dari Muslim, tapi kalau saya yakini bahwa yang menjadi hakim itu Yesus, Isa, begitu. Jadi, nah itulah harus orang yang mengakui tentang korban tebusan Yesus ini yang apa itu? Ya, seperti yang saya terangkan tadi, kalaupun misalnya Yesus itu dianggap sebagai hakim, umat Islam juga mengimani itu. Ya, nanti kemudian penjabarannya yang menjadi hakim di sini Yesus itu menghakimi orang-orang yang menganggap dia Tuhan. Saya itu mau tertera, tanya. ya, Saya itu mau tanya tertera juga. di dalam. Silakan. Oh, saya sudah mengerti maksud Bapak. Makanya saya mempersingkat waktu. Saya mau tanya, kira-kira Yesus itu mati itu untuk apa? Kalau menurut saya memang tahu kalau di Al-Quran itu bahwa Yesus itu tidak mati kan. Tapi saya juga mau bertanya, kira-kira menurut kita kan sering bincang-bincang kan di sini. Saya juga kira-kira menurut teman-teman, kira-kira Yesus mati itu untuk apa kira-kira? Ngapain dia bodoh-bodoh mati begitu? Kalau di dalam pemahaman Islam berdasarkan pengajaran yang umat Islam dapatkan itu, khususnya para Kristen, Yesus itu tidak mati, baik menurut Al-Quran, begitupun menurut kitab yang dipegang oleh sahabat Kristen. Iya, Pak, gini, saya kemarin sempat membahas tentang ayat ini sama Ibu siapa ya, Sumaku. Terus dia tunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang kenapa umat Muslim memiliki keyakinan bahwa Yesus itu tidak mati. Tapi setelah saya baca ayat itu, kalau misalnya teman-teman juga bisa munculkan ayat itu sekarang, terus kita bisa telah sama-sama ayat itu, saya sih punya pengertian bahwa dari ayat itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Isa itu sebenarnya mati dari ayat itu. Di surah berapa, ayat berapa itu? Saya lupa lagi, tapi Ibu Sumangkut kasih menunjukkan ayat itu sih di screen waktu itu. Cuman saya memang kelemahan saya itu saya suka tidak bisa ngapal. Ya, itu tadi saya katakan sekiranya mungkin. Kalau misalnya bisa ditampilkan di sini ayatnya. Nah, Ibu Sumangkut sempat bilang begini, ayat ini, kata ini bisa mengartikan tidur. Nah, saya berpikir begini, ayat itu berbunyi begini, Allah akan membangkitkan Isa yang tidur. Nah, kalau misalnya logika saya begini, kalau misalnya Isa itu tidur cuma dia pasti bisa bangun sendiri, nggak perlu Allah yang bangkitnya, yang suruh bangun. Isa bangun. Kan harusnya dia bisa bangun sendiri, nggak perlu Allah suruh bangun itu Isa. Nah, berarti kalau misalnya kalimatnya seperti itu, sebenarnya lebih cocok kalau Isa itu mati, terus Allah yang bangkitkan. Kalau dia cuma tidur, nggak perlu Allah bangkitkan. Begitu saya punya logika tentang ayat itu sih. Coba kalau misalnya teman-teman bisa tampilkan ayat itu. Nah, saya teringat Ya, Al-Quran apa-apa, Bu? Al-Quran itu, tapi saya lupa Bu Sumakut nunjukin yang kitab apa itu saya. Mungkin Ali Imran kali, Ali Imran pasal ayat 55 kali ya. Sebelumnya kayak gitu sih, Allah jadi dia mati dulu, terus Ali Imran 33 coba dites. Coba lihat. Pokoknya bunyinya kayak Allah membangkitkan dia yang tidur. Begitu. Watawafa itu sama dengan tidur.
Maryam mungkin Bang. Itu dah. Surat Maryam apa? Maryam 15 Maryam. dan Maryam 33 ada dua kayaknya. Artinya oke lah, lagunya motor lagi. Ini dia. Ini kali. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Yang itu ya? hari wafatku. Bukan. Itu bunyinya memang Allah membangkitkan Isa. Allah berkenan untuk membangunkan Isa yang sedang tidur, yang tertidur begitu. Oh. Tunggu. Sehingga Bu Semangkut mengatakan bahwa bahwa Isa ini tidak mati, dia tidur, hanya tidur. Ya, itu bisa di surah yang tadi itu benar. Maryam ayat 33 juga bisa. Ya, maksud kalau- pembunuhan ini apa? Kemana arah apanya? Tujuan apanya? Fokus pembicaraannya? Fokus pembicaraan saya Itu tidak mati gitu. tanggapan orang Muslim tentang kematian Yesus, katanya Yesus kan tidak mati. Tapi yang saya baca dari ayat yang menjadi referensi untuk membuktikan bahwa Yesus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Ibu mau menjelaskan bahwa Yesus itu tidak mati. Saya mau jelaskan bahwa Yesus itu mati sebenarnya dari ayat situ. Ayat itu justru menunjukkan bahwa Yesus itu mati, bukan tidur. Jadi yang bilang tidur siapa? Saya yang bilang tidur kepercayaan dari Muslim kan? Maksudnya kepercayaan bukan tidur sih. Ibu, Muslim itu meyakini bahwa Isa itu diangkat, bukan tidur. Jangan, Ibu. Jadi begini Pak, yang menunjukin ayat itu Yesus tidur itu Bunda Semangkut. Ditulis di situ bahasa Arabnya itu bisa diartikan sebagai tidur, jadi bukan mati. Padahal di situ ada ditulis Allah berkenan untuk membangkitkan Isa yang terus katanya itu tidur. Nah, saya bertanya, kalau misalnya Isa itu tidur, ngapain juga Allah susah-susah membangkitkan, membangunkan? Kan Yesus bisa bangun sendiri kalau misalnya dia cuma tidur. Ya, jadi gini, apa yang kemudian saudari bawa ini penjelasan dari ayat suci Al-Quran yang menerangkan, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada ajalmu. Ini artinya mewafatkanmu, mengangkat kepadaku. Itu yang Anda maksudkan. Nah, di situ memang ada, di situ memang ada kata wafat yang bisa diartikan dengan kata tidur. Iya. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya dalam keadaan tidur. Al-Had itu Bang Juma. Nah, iya. Jadi maksudnya saya bentar. Jadi dalam bahasa Arab, tidur itu sah dipakaikan dengan makna wafat. Jadi setidaknya hampir serupa dengan wafat dalam arti kata mati. Tapi terhadap kejadian Nabi Isa alaihissalam itu diangkat memang ke atas, diangkat dia. Iya, diangkat dia ke langit. Ini sama dengan yang tertuang di dalam Mazmur 91 pasal 12 sampai pasal 16. Itu nyata itu. Dalam keadaan tidur itu ya. Ya, tapi itu bukan jadi poinnya. Yang jadi poinnya di sini adalah ketika Nabi Isa itu diangkat, itu dia tidak melalui penyaliban. Jadi dia diloloskan dari penyaliban, kemudian oleh Allah angkat ke langit. Saya mau tanya juga, kenapa Yesus diutus ke bumi? Iya, jadi gini, Nabi Musa alaihissalam itu diberi kitab Taurat. Bagaimana kemudian kitab Taurat ini diperuntukkan kepada Bani Israel, dituangkan di dalam Yeremia 31 pasal 33.
bahwa Allah akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Hanya saja ketika hukum Taurat ini datang ke Bani Israel, itu mereka tidak menerima. Hukum Taurat itu mereka tidak terima. Jangankan hukum Taurat, Nabi Musa aja mereka tolak. Dan banyak kemudian sebelum Yesus itu nabi-nabi diutus kepada mereka, kepada Bani Israel ini, untuk mengajak mereka kembali kepada ketetapan Tuhan, tapi malah dibunuh sebagiannya. Nah, lalu kemudian Yesus itu datang, Isa datang. Apa tujuannya datang? Untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat yang mereka diwahyukan kepada kaum mereka itu kurang lebih 1700 tahun yang silam. Lalu dari masa Torahnya Musa sampai kepada masanya Yesus. Boleh saya tahu Yesus itu kalau menurut Muslim itu datang dari mana? Maksudnya? Kan tadi Bapak bilang Yesus itu datang. Ya. Itu Yesus maksudnya dari mana? Ya, maksudnya Yesus datang itu Allah menciptakan sosok manusia berupa nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel dari seorang wanita bernama Maryam. Apa bedanya Yesus sama Musa? Konteksnya dalam kedatangannya di dunia. Oke. Apa jadi sama kedatangannya Nabi Musa pertama adalah membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Caranya dia ada di dunia, caranya Musa ada di dunia dan Yesus ada di dunia itu ada sama-sama dilahirkan. Tidak ada beda. Iya, nggak ada beda, sama-sama dilahirkan. Kalau maksudnya saya begini, kalau di umat Kristiani kan percaya bahwa Yesus itu dari roh, terus ini ke Maria. Oh, kalau itu yang jadi masalah dari roh, kenapa Yesus disebut dari roh? Karena Yesus tanpa ibunya tanpa disetubuhi oleh laki-laki atau suami, sehingga Muslim saya mau tanya, Muslim juga percaya seperti itu? Iya, percaya. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ada bedanya antara kehadiran Yesus di dunia ini sama Musa itu ada beda. Kira-kira kenapa beda itu? Kalau menurut Islam, pembedaannya itu cuma karena mujizat. Allah ingin memberikan tanda-tanda kekuasaan terhadap Bani Israel, si umat pembangkang, si umat tegar tengkuk ini, bahwa Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Dan itu Allah buktikan di tengah-tengah Bani Israel. Allah tahu atau tidak umat Israel ini pasti tidak akan dengar meskipun Yesus yang dia taruh. Allah itu maha tahu. Allah sudah tahu bakal seperti apa Bani Israel itu. Yesus mau diturunkan dari surga untuk itu supaya ada alasannya nanti Allah yang maha adil memasukkan mereka ke dalam neraka. Kalau kemudian Allah tidak mengutus seorang nabi kepada mereka yang mengajak mereka kemudian kembali kepada hukum Taurat, lalu kemudian Allah sekonyong-konyong memasukkan mereka ke dalam neraka, berarti Allah itu tidak adil dong. Kenapa? Karena mereka hidup jauh dari hukum Taurat. Mereka sudah tidak diutus lagi nabi kepada mereka untuk memberikan peringatan kepada mereka. Padahal mereka adalah bangsa yang dijanjikan atas keselamatan, tapi tidak diutus lagi nabi. Sekarang begini. Sehingga Allah mengutus nabi kepada mereka berupa nabi yang lahir tanpa ayah. Ketika mereka menolak nabi tersebut, makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Itu hukum hidup kekal yang Yesus ajarkan. Maksudnya begini. Kalau menurut saya tidak ada guna Allah itu mau turunkan Yesus tanpa ayah itu. Memangnya ada guna apa? Oh, ada gini loh Mbak, saudari saya gini. Kalau misalnya Mbak ini hidup di masa abad pertama, tidak ada datang nabi kepada Anda. Lalu kemudian Anda mati. Begini Pak, saya mau tahu bagaimana Yesus itu ada dengan tidak disetubui dan disetubui. Ya kan nyata ibunya tidak pernah menikah. Ibunya tidak punya suami. Makanya segolongan daripada orang Yahudi pada masa itu mengecam
Mana saya tahu kalau misalnya saya yang hidup waktu itu. Mana saya tahu kalau Maria itu sama Yusuf sudah tidur apa belum tidur, terus ada Yesus. Nah, itu dia, makanya itulah pemahaman orang Yahudi pada masa itu terhadap Nabi Isa. Tetapi Makanya kemudian kembali juga Pak, makanya ya, itu kejadian akan seperti itu. Allah itu tahu ndak itu akan jadi begitu. Terus Allah itu kenapa maha Tuhan tahu. bisa bikin begitu? Allah itu maha tahu segala sesuatunya. Karena itulah kemudian, tolong saya diberi ruang dulu untuk menjelaskan barang 1 menit. Jadi gini, Allah itu tahu. Misalnya nih, Bang Zuma hidup pada masa itu. Kemudian datang sosok Nabi kepada saya, mengajarkan saya kembali kepada hukum Taurat. Tapi saya nggak mau. Maka saya akan masuk ke dalam neraka, karena saya tidak memperoleh hidup yang kekal. Apakah saya bisa protes di pengadilan Allah? Saya tidak tahu. Kalau kami itu harus kembali ke hukum Taurat, kami nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi saya tidak ada jadi pengadilan Allah tidak ada alasan untuk memasukkan saya ke dalam neraka. Nah, tapi karena telah datang Nabi kepada mereka, mengajarkan mereka kembali kepada hukum Taurat, tetapi mereka menolak, maka mereka masuk ke neraka. Allah paparkan bukti-buktinya. Ini loh sebabnya kamu masuk ke neraka. Kamu menolak Yesus yang datang kepadamu sebagai utusan. Itu maksudnya. Apa bedanya Yesus sama Musa? Musa datang memperkenalkan adanya esensi pencipta langit dan bumi. Belum diperkenalkan siapa itu Hasem, yang mereka sebut Hasem. Nabi Musa datang mengajarkan mereka satu, membebaskan mereka dari perbudakan. Dan itu diterangkan di dalam Yeremia 31 pasal 31 sampai pasal 32. Kemudian setelah mereka dibebaskan dari perbudakan, Allah kembali memberikan perjanjian baru. Apa itu? Diberikanlah ketetapan-ketetapan yang disebut dengan hukum Taurat. Hasem itu yang mana itu Hasem? Ya, Hasem yang disembah oleh Musa, yang diperkenalkan oleh Musa. Saya mau tunjukin ke Bapak. Silakan. Sebenarnya sama Musa itu Hasem sudah perkenalkan diri. Saya mau baca di Keluaran, di kitab saya di Keluaran 6 ayat. Saya tahu. Silakan. Iya. Tapi saya tidak bisa share screen di sini. Boleh tolong bantu? Keluaran 6, silakan. Keluaran 6 mungkin pasal 5 atau nomor 5 atau nomor 6. Keluaran 6. Silakan. Mungkin ayat 2. Ayat 2, oke. Itu berfirmannya kepada Musa kan? Lalu kemudian kepada Musa Tuhan mengajarkan tentang Abraham. Coba. Boleh tolong share screen? Ini silakan. Udah dari share screen. Aku menempatkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan nama aku Tuhan, aku belum menyatakan kepada mereka. Iya, jadi sebenarnya dengan nama Tuhan Hasem ini, dia sudah perkenalkan diri kepada Musa. Kepada Abraham. Kalau kepada Abraham sama Ishak sama Yakub belum. Tapi kepada Musa, ini pertama kali, ini dia bilang. Ya, saya paham saudari. Tapi pada saat Musa diajak berdialog dengan Allah dalam arti proses pewahyuan, Allah menyatakan tentang Abraham, tentang Ishak dan Yakub, bahwa Allah sudah pernah berinteraksi dengan nabi-nabi tersebut. Tetapi Allah tidak menyatakan nama pribadinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kepada siapa dia menyatakan nama pribadinya? Kepada Musa. Kepada Musa juga dia hanya mengatakan aku adalah dia. Aku adalah aku. Dan itulah sebutanku untuk, kan dia bilang itulah sebutanku. Sebutan maksudnya nama kan? Sebutan kan berarti panggilan atau nama. Nah, itulah nama Allah. Dan kata Allah bilang, dengan ini kamu akan menyebut aku sampai selama-lamanya, sampai keturunanmu yang seterusnya sampai selama-lamanya. Jadi kepada Musa ini dia sudah menyatakan dirinya, pribadinya dan namanya kepada Musa. Ya, betul. Allah sudah menyatakan diri kepada Musa. Makanya kemudian
Bani Israel itu berdasarkan dengan kitab yang mereka pegang hari ini, mereka hanya berani menyebut Hasem. Iya, jadi Tidak berani menyebut nama pribadi Tuhan mereka. Saya mau koreksi tadi pernyataan Bapak yang katanya kepada Musa belum ada, nanti Yesus untuk menyatakan ini, kan saya mau koreksi itu aja. Enggak, Allah menyatakan diri kepada Musa dengan sebutan Tuhan. Akulah Tuhan, aku bukan makhluk, dan itulah namaku selamanya. Aku ini pencipta, Khalik. Itu kalau dalam perspektif Islam begitu. Kalau kepada Yesus? Kepada Yesus Tuhan juga memperkenalkan diri kepada Yesus. Jadi sama dengan Musa. Ya, sama. Mereka Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Sama. Jadi bedanya apa Yesus sama Musa? Ngapain? Bedanya, Musa membawa hukum baru, Yesus menegakkan kembali hukum Musa. Bukan membawa hukum baru Yesus itu. Memangnya Allah tidak bisa tegakkan hukumnya, harus Yesus datang menegakkan hukumnya. Oh, Yesus pun tidak mampu menegakkan itu hukumnya. Contoh, kenapa Yesus tidak mampu menegakkan hukumnya? Yesus ketika datang kepada Bani Israel, apa yang diajarkan tentang Tuhan? Tidak pernah mengajarkan 3 Tuhan, 3 pribadi Tuhan, atau Trinitas Tritunggal. Dia mengajarkan 1 Tuhan, yaitu Dia yang ada di surga. Berhasilkah Dia mengajarkan itu? Tidak. Jadi ada ajaran Anda sekarang yang menuhankan manusia anak Maria ini. Menganggap bahwa itu adalah Tuhannya Bani Israel yang nusul menjadi manusia, betul? Jadi intinya Yesus juga ajarannya sama juga dengan Musa dan nabi-nabi yang lain juga. Sama. Betul. Jadi tidak ada bedanya. Yesus ngapain juga Yesus mau datang terus naik. Apa gunanya? Oke, baik. Karena sahabat saya bertanya ke saya. Jadi begini, apa guna Yesus itu datang kepada Bani Israel? 1, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang ada di dalam ketetapan di dalam kitabnya Nabi Musa, yang mereka sebut dengan kitab Tanakh. Bukankah nabi-nabi juga sering melakukan hal yang itu? Betul, ini kita berbicara mengenai Yesus. Kedatangan dia kan, Mbak ini tanya, jadi saya jawab. Kedatangan beliau untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. 1, menyampaikan kepada Bani Israel bahwa akan datang sosok penolong lain selain dia, yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum dan keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Dan ciri-ciri penolong yang lain itu adalah penolong ini akan mengingatkan kembali tentang perkataan-perkataan yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Itu. Jadi kudu wajib hukumnya Bani Israel tahu bahwa setelah Yesus terangkat ke langit akan datang sosok penolong lain yang membimbing manusia menuju kepada Tuhan. Nah, itu waktu Yesus terangkat, Yesus bilang kalian tunggu sampai tunggu di Samaria, kan, berkumpul di sana. Pada hari keberapa itu akan hari ke-40 ke hari keberapa, saya juga kurang paham, masih harus banyak belajar. Nah, waktu itu turun Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api, kan, waktu itu. Jadi kita sudah sampai kepada pembahasan bahwa Yesus tujuannya datang adalah memberikan kabar akan datangnya penolong lain. Nah, sekarang penolong lain ini yang mana yang Yesus maksud? Jadi Yesus datang dengan mujizat untuk menyatakan akan ada. Bukankah Allah biasanya pakai malaikat untuk bilang sesuatu, kalau misalnya ada ini, ada itu, ada ini, tidak perlu harus ada sesuatu yang mujizat. Dan itu saja, kalau bukan karena tulisan orang-orang itu, tidak ada orang tahu kalau Yesus ini lahir dengan mujizat, lahir tidak ada konsepsi, tidak ada persetubuhan. Ya, kalau di dalam kitab kami, jadi gini Mbak, kami umat Islam itu tidak pernah tahu apa itu gospel, tidak pernah tahu apa itu perjanjian lama, apa itu perjanjian baru. Kami nggak pernah tahu itu.
Bahkan sosok daripada Yesus itu pun kami nggak tahu. Yang kami tahu adalah Al-Quranul Karim mengajarkan sosok Nabi bernama Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel, menyeru kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan, aku ini adalah Rasulullah yang diutus khusus kepada kalian. Itu yang kami tahu. Nah, setelah kita di Indonesia ini, ternyata agama Kristen, agama saudara-saudara saya, juga mengajarkan tentang sosok yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel yang mereka sebut Yesus. Kami menyebutnya Isa, Kristen menyebutnya Yesus. Nah, berjalannya waktu, kita sama-sama agama Syiar. Kami menyampaikan Quran, teman-teman Kristen mengajarkan Bible. Nah, dalam perdebatan atau dalam dialog, itu terkadang muncul itu. Penjabaran tentang siapa Yesus, siapa Isa, apa misi kedatangannya. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa ketika Nabi Isa itu datang kepada Bani Israel, ditanyai oleh Allah, diinformasikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Isa, apakah engkau pernah mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah aku dan juga ibuku, selain daripada Allah yang mengutus aku? Nabi Isa mengatakan, tidak ya Allah, Maha suci engkau, tidaklah aku punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Aku mengajarkan kepada Bani Israel, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Kami mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, pasnya saja, ternyata setelah kami belajar kitabnya teman-teman Kristen, di dalamnya Yesus menyeru kepada Bani Israel dan bahkan kepada iblis untuk hanya menyembah kepada Allah. Iya. Barulah kami kemudian terengah, oh ternyata selain di kitab kita, kitabnya sahabat Kristen juga mengajarkan itu, bahwa Yesus menyembah kepada Allah. Di dalam Yohanes 4 pasal 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Berarti benar dalam Al-Quran bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu ternyata menyembah kepada Allah. Maka tak ayal dalam Islam, haram hukumnya menyembah sesuatu yang menyembah juga kepada Tuhan. Iya. Nah, kalau saya sih mau tambahkan. Silakan. Saya senang dengan komentar Pak Suma. Silakan, Ukti, Saya saudaraku. Dengan komentar Pak Suma. Saya juga mau tambahkan satu hal yang saya pahami dan saya bahwa saya sih sebenarnya kalau misalnya nggak perlu sih kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Begitu. Tapi intinya yang penting di sini bahwa Yesus itu mati untuk mengorbankan kita, dan yang saya tahu barang siapa yang beriman dengan korban itu, yang dia percaya bahwa Yesus itu kan seperti tadi yang Yohanes 17 ayat 3, menghidupkan engkau itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Nah, mengenal itu berarti kan tahu berarti tahu yang benar tentang Yesus. Nah, saya mau kita sama-sama belajar tentang tahu. Iya. Nah, yang saya tahu bahwa Yesus itu mati dan kematiannya itu sangat penting untuk umat manusia sih. Dan kenapa saya sering tanya tadi, apa bedanya Musa sama Yesus? Kalau kelahirannya saja sudah beda, tentu ada maksud dari itu semua kan. Kenapa juga harus dibeda-bedakan? Kenapa juga Yesus harus lahir tanpa konsepsi? Tentu ada maksud tujuan, karena enggak cuman gara-gara Yesus mau sampaikan sesuatu, karena Yesus mau sampaikan tentang penolong yang akan datang itu, terus dia dibedakan jadi mujizat, dia lahir ke bumi tanpa ayah. Tentu ada maksud tujuannya, kenapa dia tidak melalui proses persetubuhan dia lahir ke bumi. Nah, kalau kita belajar dari kitab suci saya, bahwa maksud tujuannya itu karena ada hubungan dengan penebusan, tentang kesempurnaan. Kalau lahir dari persetubuhan, berarti dia mewarisi dosa dari manusia kan, begitu. Terus kenapa harus mati dia? Karena itu untuk menyeimbangkan kematian dengan dosa, terus
yang mati tidak ada dosa ini. Nah itu tidak ada dosa ini yang mati dan yang ada dosa ini, dia jadi ditebus ini dosa ini, sehingga akhirnya kita bisa memiliki kehidupan. Nah itu konsep itu datang dari Allah, bukan mau-maunya Yesus. Karena Yesus kan sering bilang, bukan kehendakku tapi kehendak Bapakku. Kenapa kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu, Bapa mau kita umat manusia ini selamat, sehingga dia mengorbankan Yesus yang disebut, dia mengorbankan putranya yang disebut Yesus itu untuk menyelamatkan umat manusia, semua umat manusia, bukan cuma Bani Israel. Memang ada cerita yang sepertinya seolah-olah Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Tapi kemudian Yesus ada pernyataan-pernyataan bahwa kematian Yesus itu untuk menebus seluruh umat manusia, karena Allah ingin semua manusia itu selamat. Sehingga di Yesus ini dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Nah, itulah yang ingin disampaikan Injil kepada seluruh umat manusia, untuk barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan melalui jalan itu untuk bisa datang kepada Allah. Begitu. Iya. Jadi gini, apa yang saudari jabarkan itu adalah bagus dalam perspektif iman Kristen. Saya menghargai itu, ya. Cuman gini, ketika tadi saya mengawali daripada penjabaran saya itu terkait dengan apa yang kemudian Yesus inginkan dalam kehidupannya dia sebagai utusan kepada Bani Israel berdasarkan terhadap pertanyaan-pertanyaan Mbak kepada saya. Jadi gini, ketika saya ditanya nih, apakah Yesus itu mengajarkan bahwa dirinya itu adalah satu-satunya juru selamat? Apakah kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi itu mewahyukan ajaran juru selamat itu kepada Yesus? Saya katakan betul. Kalau dikatakan Yesus itu juru selamat, betul. Yesus itu adalah juru selamat. Allah mengajarkan kepada Yesus tentang satu-satunya juru selamat, yaitu Allah itu sendiri, bukan Yesus. Makanya ketika saudari saya mengatakan, saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, saya tidak datang atas kehendakku sendiri, itulah bukti bahwa juru selamat itu adalah Allah, bukan Yesus. Memang di Mazmur, di kitab Mazmur, di kitab-kitab Perjanjian Lama, itu Allah sering berfirman bahwa dia itu juru selamat. Nah, karena begini, saya ibaratkan juru selamat ini tentang penebus kan. Misalnya, saya gadaikan emas saya. Emas saya gadaikan di Pegadaian. Saya menebuskan pakai uang. Nah, uang ini saya tebuskan ke Pegadaian untuk supaya emas itu jadi saya punya lagi. Nah, ceritanya di sini yang menebus itu bukan barang mati kan, bukan benda mati. Tapi yang menjadi penebus ini suatu pribadi. Dan pribadi itu adalah disebut kalau di kitab Kristen itu adalah putra Allah, putra satu-satunya yang menjadi penebus itu. Ya, jadi gini. Jadi sekarang begini, kalau seandainya Bapak punya anak, terus anak Bapak yang menjadi penebus sesuatu, Bapak yang suruh anak Bapak, kamu pergi ke sana, kamu yang supaya bisa ini, kamu yang ke sana supaya bisa ditebus itu sana. Nah, orang di situ menganggap anak ini, saya kasih contoh begini, saya ini sudah habis uang saya, terus teman saya telepon, Agustin, ada yang transfer uang ini untuk kamu. Saya tidak tahu itu siapa yang transfer. Yang saya tahu dia ini yang kasih uang ke saya. Jadi saya, makasih banyak. Bukan saya yang transfer, pokoknya aku terima kasih banyak. Karena yang bicara ini kan benda hidup, bukan benda mati. Teman saya ini kan benda hidup, bukan maksudnya makhluk hidup kan, bukan benda mati. Saya berterima kasih banyak ke dia, saya tidak tahu uangnya dari mana. Yang dia bilang, ini teman, dia tidak mau bilang namanya siapa. Nah, pokoknya saya mau terima kasih ke kamu, karena
melalui kamu saya dapat berkat ini. Jadi begitu juga saya mau ibaratkan dengan Yesus. Yesus kan itu bukan benda mati kan. Yesus pribadi yang hidup, dan dia itu anak Allah. Dan kenapa dia juga disebut juru selamat? Karena dia anak Allah, dan dia yang menebus kita, dia mati untuk kita, begitu. Tapi sekali lagi yang memerintahkan dia untuk mati siapa ya? Allah. Jadi Allah itu juru selamat, Yesus itu juru selamat karena Yesus yang mati untuk kita. Dan kenapa ada ayatnya seperti ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya satu-satunya. Apa? Monogenesis. Genotip. Putra satu-satunya, supaya barang siapa yang beriman dan percaya memperoleh hidup yang kekal. Kenapa ada ungkapan Allah, inilah putraku satu-satunya. Satu-satunya loh yang Allah kasih. Nah, harusnya kita menghargai apa yang Allah berikan itu. Kalau apa ya, sesuatu yang pernah kita memberikan sesuatu ke orang lain, terus orang lain tidak menghargai apa yang kita berikan, bagaimana perasaan kita? Apalagi yang kita berikan ini korban, dia mati loh, menderita. Ngapain juga saya mendatang? Kalau saya tidak berguna, terus sia-sia datang begitu, entah melalui mujizat atau tidak melalui mujizat, ngapain juga kalau nggak ada guna? Kalau cuma sama seperti nabi-nabi lain, ya utus saja manusia, nabi-nabi. Tapi itulah yang Allah bilang, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang beriman memiliki kehidupan yang kekal. Itu sih. Dan saya yakin juga gini, saya nggak tahu pikiran saya bagaimana, tapi jauh sebelum saya bicara ini, waktu saya masih SMA dulu, sebelum saya masih SMA, saya suka belajar. Terus saya sering simpulkan begini, saya merasa yakin bahwa kalau misalnya umat Muslim juga sama, ada memiliki kitab yang sama, sebenarnya saya ingin mencari persamaan itu. Saya yakin kalau misalnya, makanya Ibu Sumangku tunjukkan kayak itu, saya senang sebenarnya, saya puas, karena ternyata ini cuman pengertian saja yang mungkin keliru. Nah, sehubungan dengan pengertian saya yang tadinya disebut di situ tidur, saya ingat tentang peristiwa Lazarus. Nah, Lazarus, waktu peristiwa Lazarus, Yesus bilang begini ke Marta apa Maria, jangan khawatir, Lazarus itu cuma tidur. Nah, terus kakaknya Lazarus bilang, nah, guru, dia bukan tidur, dia sudah mati. Dia cuma tidur. Tapi Yesus bilang apa? Sebenarnya dia sudah mati. Jadi Lazarus itu sudah mati, tapi apa maksudnya Yesus bilang dia tidur? Karena Yesus bisa bangkitkan dia. Begitu. Jadi memang istilah tidur sama mati sering digunakan bersamaan, tapi pada dasarnya itu mati si Lazarus, bukan tidur. Oke, nah, baik. Juga Makasih atas paparannya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai Kristen, mau tidak mau, kita akan digiring kepada pemahaman bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang diutus Tuhan untuk mati di atas tiang salib menebus dosa manusia. Itu iman Kristen. Nah, bagaimana dengan pengajaran Yesus? Apakah selaras dengan itu? Contoh misalnya, di dalam Matius 19 pasal 17. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, apa syaratnya, kata Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Iya. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai perintah Allah, mana perintah Allah yang kemudian mengajarkan agar manusia menyembah kepada anak manusia bernama Yesus ini? Sementara ketika Yesus itu datang, manusia Bani Israel dikasihi oleh Tuhan sehingga dikasih utusan berupa Yesus. Ketika utusan ini datang, mengajarkan apa? Bani Israel menyembah kepada Tuhan, bukan membiarkan Bani Israel tersesat meninggalkan ajaran Tuhan.
tetapi mengajak mereka kembali kepada hukum Tuhan, yaitu menyembah hanya kepada Bapa, lalu kemudian mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Makanya Yesus menekankan, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai perintah, yang saudari saya paparkan tadi, Yesus luar biasa dan seterusnya dan seterusnya. Mana perintahnya Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, di mana manusia harus menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus dan murid-muridnya itu tidak pernah mengajarkan, mengkhotbahkan kepada umat Israel bahwa Yesus itu telah dinobatkan sebagai juru selamat untuk manusia. Yesus tidak akan mungkin mengajarkan kepada murid-muridnya maupun kepada umatnya Bani Israel bahwa Allah telah menobatkan dia sebagai juru selamat, maka dari itu kemudian darahnya akan dibayarkan oleh Tuhan kepada oknum lain sebagai penebus dosa manusia. Itu tidak mungkin, dan Yesus tidak pernah mengajarkan. Contoh, kita akan kehilangan arah nih ketika kita mencoba kritis terhadap kitabnya sahabat Kristen. Di dalam Lukas 24 pasal 44 sampai pasal 46, di situ Yesus menerangkan, di situ ditengarai, Yesus mengatakan, ada tertulis bahwa aku harus mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur. Ada tertulis katanya yang kayak begitu. Tapi ternyata sang penulis Lukas itu tidak melakukan penyelidikan terhadap kitab Taurat. Tidak pernah melakukan penyelidikan tentang kitab Mazmur. Kenapa? Karena di dalam Taurat dan Mazmur yang dimaksud itu tidak ada tertulis bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mau sampai kapanpun dicari ayat itu, ternyata tidak ada. Artinya, sebenarnya di Yesus sendiri yang mengatakan bahwa seperti Yunus, aku lupa lagi ayatnya di mana. Seperti Yunus ada di dalam perut ikan. Itu nggak sama itu, Mak. Beda itu. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya, kalau kita simak bagaimana perubahan yang terjadi pada saudari Kristen ini ketika berdebat dengan Ustadz Zuma barusan. Pada akhir-akhir diskusi kita melihat dia mulai bisa merasakan kebenaran yang disampaikan oleh Ustadz Zuma ya, terkait informasi Yesus di dalam kitab suci Al-Quran, yang mana jelas Al-Quran membantah bahwa Nabi Isa tersebut dibunuh, apalagi disalib seperti yang diyakini oleh umat Kristen ya. Nah, pertanyaannya, kalau memang ini adalah suatu bentuk penebusan dosa bagi umat Kristen dengan kematian Yesus tersebut, rasanya sangat sulit untuk diterima oleh akal pikiran kita ya. Kenapa bisa seperti itu? Yesus hanya mati disalib, dan itu pun tidak berapa lama ya disiksa, dan bisa dibayangkan berapa kekuatan kesakitan yang diterimanya. Nah, apakah sebanding kesakitan Yesus tersebut dengan seluruh dosa-dosa serta perbuatan yang diperbuat oleh seluruh manusia di dunia ini? Tentu itu tidak akan pernah sebanding ya. Jadi dengan satu alasan tersebut, itu saja sudah sangat sulit untuk menyatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Nah, kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya pemahaman saudara-saudara kita dari Kristen ini memang seperti terkungkung ya, dengan suatu doktrin yang sudah menjadi darah daging, sehingga memang sulit untuk lepas dan keluar dari doktrin tersebut. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apabila diskusi ini berlanjut dengan saudari Kristen tadi, mudah-mudahan hidayah bisa menghampirinya ya, dan menerima kebenaran Islam. Ya, kita berdoa saja, karena kita perhatikan tadi dia mau mendengar dengan baik
apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma yang begitu runut serta jelas dan mudah untuk dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.